'allamtana innaka antal alimul hakim fa ya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhalasat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama taqaddama, seperti pembahasan yang telah kita lewati, masih membahas tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suami. Wa ayyumam ra'atin, dan di mana-mana seorang istri itu asot berdosa zaujaha kepada suaminya ini imro'ah, ataupun kepada zaujaha kepada suaminya ini istri, ya kalau logat kita begitu. Wa ayyumam ro'atin, dan utawi mengkono begitu kalau bahasa Jawanya mah. Jadi kebanyakan logat pesantren itu kebanyakan logat Jawa, karena yang sesuai dari bahasa yang paling enak dari bahasa buat logat itu Jawa. Yang kedua ya Sunda, baru yang ketiga yang paling ribet bahasa Indonesia Raya. Wa ayyumam ro'atin, dan di mana seorang wanita, seorang istri itu asot berdosa ini imro'ah zaujaha kepada suami kepada suaminya imro'ah, fa'alaiha, maka itu tetap ke imro'ah laknatullahi, laknatnya Allah, wal malaikatu, dan malaikat, wan nasu ajmain, dan manusia ajmain, yaitu semua manusia. Yang berdosa, istri berdosa kepada suami, apapun dosanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat di sini oleh semua manusia serta dilaknat oleh semua malaikat. Mendapat laknatan dari semua malaikat dan semua manusia. Masya Allah. Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan telah bersabda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, halengan dika iki Rasul, lau anna imro'atan, andai kata seorang istri iku ja'alat menjadikan ini imro'ah ihdayadaiha kepada salah satu tangan imro'ah syawaan kepadamu untuk memasak, tangan kanannya untuk memasak umpamanya. Andai kata menjadikan tangan istri itu tangan kanannya untuk memasak, wal ukhra, dan tangan yang satunya lagi tobaihon, memegang alat pasak yang lain, wa wadu'atha li zawjiha, dan si istri itu meminta megangin kepada suami dari salah satu alat masaknya itu. Tolong pegangin dong bentaran.
Gitu, pamannya karena dua-duanya megangin gitu kan. Biasa masak 2 tungku gitu. Umpamanya si ya lagi masak di dapur, kebetulan suaminya lewat, tolong dong pegangin. Begitu doang. Walam yardo, dan tetapi tingkah suaminya itu enggak ridho disuruh sama istri. Teh Mira, Masya Allah. Walam yardo anha dari permintaan si istri. Si suaminya enggak ridho, suruh megangin doang, megangin apa namanya? Iya, centong lah, ataupun buat iya, codet ataupun apalah, itu alat masak. Karena maka akan datang tingkah si imro'ah ini yaumal kiamati, di hari kiamat akan dikumpulkan, akan disatu golongankan, akan disatu keloterkan ma'al yahudu, serta Yahudi wan Nasoro dengan Nasrani. Masya Allah, saking kudu ngejaganya marwah seorang suami. Andai kata Nabi itu, kata Sayyidina Ali, aku telah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata seorang istri yang tangan kanannya dipakai masak, tangan kirinya dipakai satu lagi untuk memegang alat yang lain. Kebetulan suaminya lewat ke dapur, suami tolong dong pegangin. Dipegangin sama suami sambil cemberut umpamanya, karena suaminya nggak siap untuk memegang itu. Nggak mau aja disuruh, lagi nggak mau disuruh sama istri, disuruh megangin. Apalagi tolong pegangin, ono tulu pindahin dulu, itu geserin, ambilin itu. Umpamanya suaminya nggak ridho dengan suruhan istri, maka si istri di hari kiamah akan dikumpulkan dengan golongan orang-orang Yahudi dan golongan orang-orang Nasrani. Masya Allah, cuman gitu doang ya. Padahal kata kita mah wajar aja gitu, orang namanya lagi sibuk. Nah, di sini seorang suami makanya kudu ada legowo gitu. Jangan nunggu disuruh, bantuin. Ada yang bisa saya bantu? Gitu dong. Gitu. Ini mah istri lagi masak, tangan kanan kerja, tangan kiri kerja, kaki megang juga umpamanya gitu kalau bisa. Suami mah biasa aja ngerokok, ngopi gitu sambil bersiul susu gitu kan. Aduh, Masya Allah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Bantuin. Karena apa? Masak itu, menyediakan makanan itu kewajiban suami. Kemarin telah dikatakan begitu. Insyaallah. Ini mah ke suami disuruh-suruh mulu. Astagfirullahaladzim. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan telah bersabda Abdullah bin Mas'ud radhiya, semoga memberi ridha sapa Allah Ta'ala anhu kepada Ibnu Mas'ud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud, tadi hadis riwayat Sayyidina Ali, sekarang hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yaqulu, seraya bersabda ini Rasul, wa ayyumam ra'atin, dan siapapun wanita, maksudnya istri, da'aha, yang memanggil ini imro'ah, ya ini istri, da'aha yang memanggil itu istri, zaujuha kepada suaminya, ila firashihi, beginilah, ya, begini, takutnya salah pengertian. Siapapun istri yang diajak oleh suaminya ila firashihi, kepada tempat tidurnya, begitulah, begitu biar lempeng logatnya. Pas wafat, maka ngulur waktu ini si istri bihi terhadap ajakannya, hatta nama sehingga tidur ini suami.
Ngambek sih enggak, cuman suaminya suami soleh ya, suka ngaji gitu, malam minggu ngaji, minggu paginya ikut ngaji, dengar dikit-dikit pengajian gitu kan, ngerti dikit-dikit sama agama. Diajak sama suaminya itu si istri, nyolek sekali dua kali, kode keras biasanya umpamanya. Tar dulu ya, enggak ngambek si istri, enggak, ih apaan sih, enggak begitu. Tar dulu ya, lagi pegel umpamanya. Tar dulu ya, mau istirahat dulu sebentar, sejam. Sampai si suami ketiduran, fahiya mal'unatun, maka si istri mendapat laknatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa ayyumamro'atin, dan siapapun perempuannya ataupun istrinya, kalahat yang membuat duka, abasat, yaitu yang membuat muka suaminya, yang membuat murung, bingung, ini si imro'ah ataupun ini si istri, fi wajhihi, di wajahnya suaminya. Kemarin sudah ada pembahasan ya, udah terangin sekilas gitu. Siapapun istri yang bikin murung dalam wajah, kepada wajah suaminya, murungnya mah karena apa saja, karena ucapannya, karena tingkahnya, karena permintaannya, karena penolakannya, ya, karena apa saja, yang penting itu sebabnya dari istri, sebabnya dari istri. Insyaallah. Fahiyya, maka itu istri, itu imro'ah, itu fi sukhtillahi, ada di dalam tingkah, di sukhtin itu bebendu kalau bahasa Finlandianya mah. Ada di dalam ketidaksukaan Allah. Apa sih namanya, Sa? Kalau nggak suka namanya? Sukhtin. Nggak suka gitu, apa namanya? Benci ya, benci sih ya, benci ya, iya bisa benci, cuman rada ekstrim kalau gitu mah. Iya memang benci sebenarnya, juga dari tadi benci, aduh cuman terlalu ekstrim. Sukhtin, wah ya, ada di fisuhtillahi, ada di dalam kebencian Allah. Ila antadhahakahu, sehingga bisa ketawa lagi itu muka suami. Suami merenggut karena tingkah istri umpamanya, karena ucapan istri. Merenggut doang, jadi namanya kesinggung gitu kan. Merenggut si suami mukanya. Selama suami mukanya merenggut, maka selama itu pula si istri ada di dalam kebencian Allah subhanahu wa ta'ala, ketidaksukaan Allah subhanahu wa ta'ala. Watastardihi, dan atau tadi mah sampai si suami bisa ketawa lagi, dan atau si istri sampai minta ridho kepada suami atau minta maaf kepada suami. Begitu, Masya Allah. Ribet ya jadi istri. Untung yang jadi suami. Ya nggak untung juga, Masya Allah. Nggak begitu maksudnya. Wa qala Abdurrahman bin Auf, dan telah bersabda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, semoga memberi ridha saha Allah Ta'ala, anhu, dari Abdurrahman dan Auf, Abdurrahman bin Auf. Sami itu, semuanya nih hadis sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdurrahman bin Auf. Yaqulu, seraya bersabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumma mra'atin, siapapun istri, abasat fi wajhihi, yang bikin murung wajah suaminya, begitu.
Sebenarnya yang enak logatnya itu begini. Yaqulu ayyumam ro'atin, di mana-mana hiji istri abasat fi wajhihi zaujuha, abasat yang murung, yang gawe murung, fi wajhihi di wajahnya zaujuha. Aish, begini nih kalau alfiahnya nggak tamat, ya begitulah kurang lebih. Yang bikin murung wajah suaminya, ila qomat, kecuali bakalan dihidupkan ini si istri, min qobriha, nanti dari kuburannya ini si istri, muswadatal wajhi, hale tingkahnya hitam legam wajahnya. Aduh, seputih apapun wajah di dunia sekarang itu si istri, tapi sering bikin wajah suaminya murung, cemberut, sakit hati, tersinggung, dan lama minta ridhonya, lama minta maafnya, lama bikin suaminya ketawa lagi, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya nanti muswadatal wajhi, dalam keadaan mukanya itu gosong, bukan hitam lagi, gosong. Kalau hitam masih ada ketulungan, ya hitam-hitam muda gitu kan, hitam toska. Rada terangan dikit hitam toska mah kali ya. Emang ada teh mira warna hitam toska? Kayaknya nggak ada ya. Aduh, masya Allah. Wa ayyumam mana. Oh. Iya. Wa ayyumam ro'atin, dan siapapun perempuannya kharajat yang keluar ini imro'ah min dariha, dari rumahnya ini imro'ah, bi ghairi idni zaujiha, tanpa seizin suaminya ini imro'ah, la'anatha, maka akan dilaknat kepada imro'ah, maka akan melaknat kepada imro'ah siapa al malaikatu, pirang-pirang malaikat, hatta tarji'a, sehingga balik lagi ini imro'ah ke rumahnya, aib ila baitihi, yaitu ke rumahnya imro'ah. Wa qala Utsman bin Affan, dan telah bersabda Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, seraya bersabda ini Rasul, ma kharajat, tidak semata-mata keluar siapa imro'atun, seorang istri min baiti zaujiha, dari rumah suaminya ini imro'ah, bi ghairi idnihi, tanpa selain izin, tanpa ada izin suaminya itu imro'ah, illa la'anaha, kecuali dilaknat itu imro'ah, kecuali mendapat laknatan itu imro'ah. Begini cara yang bacanya, illa la'anaha, kecuali bakal melaknat kepada itu imro'ah. Pailnya nggak enak dibacanya begitu. Siapa? Ini baru siapa, kullu syai'in, setiap perkara, tola'at alaihi syamsu, yang disinari oleh matahari. Yang disinari oleh matahari. Jadi semua yang pernah disinari, semua yang biasa disinari oleh matahari, melaknat. Tahu melaknat? Mencaci melaknat teh ya. Melaknat wanita ataupun istri yang keluar dari rumah tanpa ada izin suaminya. Nah, ada yang pendapat mengatakan boleh si istri tidak meminta izin kepada suaminya untuk keluar rumah, tapi tujuannya untuk kepada menghampiri orang tua dari istri dan atau orang tua dari suami, yaitu mertua. Ya, boleh nggak minta izin juga. Ada yang mengatakan demikian. Ada, maksudnya memang tidak sekaku itu, tidak sekaku itu. Istilahnya begini.
Ada hal-hal yang memang tidak setiap kali kita lakukan tapi kita udah paham. Seperti yang berangkat kerja jam 8 ataupun jam 7 udah biasa berangkat kerja, enggak minta izin, apalagi izin tertulis umpamanya kelamaan. Kalau izin tertulis mah itu surat jalan sekalian itu. Ada hal-hal yang memang udah baku dan biasa kita lakukan gitu kan. Jadi udah ada mafhumnya, udah ada kemaklumannya gitu. Jadi udah nggak masalah umpamanya aku berangkat ya, iya, ataupun nggak ngomong begitu, nyalain motor, manasin motor, salaman, nggak ngomong aku berangkat ataupun nggak ngomong minta izin gitu, udah paham gitu, iya, gitu doang jawabannya juga kan. Itu nggak masalah, itu nggak masalah. Nggak jadi masalah. Maksudnya tidak sekaku itu juga cara pemahamannya ya, tidak sekaku itu juga. Sekiranya kita nyaman, si istri nyaman, si suami nyaman, saling pengertian dengan saling pengertiannya gitu, tidak perlu sakral bukan sakral, seformal itu gitu loh. Ada senyamannya aja lah, gimana sih senyamannya gitu ya, senyamannya. Nih lupa ini apa ya. Ada hadis yang dilengkap ini nanti dibahas di depan. Ada kalimah yang takutnya salah menafsirkannya. Beginilah kalau ngaji alatnya nggak kelar dah. Ngaji perabot buat ngebongkar Quran, ngebongkar kitabnya nggak kelar dulu. Jadi banyak bahasa-bahasa yang bisa jadi salah menafsirkannya tapi benar bacanya, ataupun sebaliknya benar bacanya tapi salah memaknainya gitu dah. Satu hadis ini dilengkap, belum ketemu ini artinya apaan. Kemarin semalam mikir karena udah ngantuk, ini artinya apaan, artinya nggak ketemu. Masya Allah, takutnya salah gitu. Hadis dari Siti Aisyah. Waruya dan telah diriwayatkan, warawa dan telah meriwayatkan Syopo al-Bazari, Imam Bazari. Ini nama ya, bukan bazar tempat pasar ya, bukan kayak minggu pagi gitu, bukan. Siapa al-Bazari, Imam Bazari, an Aisyati an Aisyah, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, annaha sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu qolat bersabda Sayyidah Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasu a'dhamu haqqan 'alal mar'ah, siapa orangnya yang paling besar haknya kepada seorang perempuan ya, maksudnya yang paling besar kewajiban si istri untuk dijaga dan untuk diurusinya gitu kan. Ayun nasu a'dhamu haqqan 'alal mar'ah, siapa orangnya, ayun nasu siapa manusianya, a'dhamu yang lebih besar, apa haqqan haknya, 'alal mar'ati yang wajib untuk seorang perempuan. Kata Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujuha, yaitu suaminya ya. Seorang istri, siapa yang paling berhak dari semua yang ada di istri, yang paling berhak diurusin, yang paling berhak diperhatiin, yang paling berhak disenyumin, yang paling berhak di apapun,
oleh seorang istri, oleh seorang imro'ah perempuan adalah suaminya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilang. Fa ayyun nasu a'dhamu haqqan 'ala rajul, maka siapa manusia yang paling besar haknya yang wajib kepada laki-laki? Paham kan pertanyaannya? Kalau untuk laki-laki siapa yang paling berhak diurusin? Yang paling besar haknya gitu dari segi perhatiannya lebih berhak kepada siapa? Ini si suami si laki-laki. Kalau laki-laki qala ummuhu, yaitu ibunya, ya. Ibunya. Kalau sudah menikah mah seorang anak perempuan kalau sudah menikah urusin dulu suaminya sebelum ngurusin keluarganya, sebelum ngurusin ibu bapaknya, ya. Seorang istri mah suami prioritas utama. Nah, beda bagi seorang suami walaupun sudah menikah prioritas utamanya tetap ibunya. Kata Rasul itu, tetap ibunya. Itu. Ini dulu bukan dulu sih, cuman dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Pernah dicurhati oleh seseorang udah punya anak juga, udah berumur juga. Jadi ya memang karena memang nggak ngaji dan tidak terlalu paham terhadap agama, si istri ini nggak mau bercampur sama mertua dengan berbagai alasan. Antagonis lah di mata si istri gitu kan, antagonis. Sedangkan si suami kekeh karena memang masih si suami kekeh pengen nyatu sama ibundanya karena memang udah tua, sehingga si istri mah ngontrak tapi masih satu kota, ngontrak jauh, kontraknya jarak 1 jam. Jakarta, ini kejadiannya di Jakarta, jarak 1 jam. Anak sama istri, ya, anak ini sama istrinya, punya anak 1 sama istrinya. Jadi pulangnya itu si suami punya 2 rumah. Pertama rumah istrinya, yang kedua rumah ibunya, gitu. Dan si istri merasa keberatan dengan kurangnya perhatian dari suami karena memang ada istilahnya imbang antara pulang ke istri dan pulang ke ibunya, gitu kan. Dilalahnya sekarang anaknya dia ikut ke ayahnya, ibunya sendiri ini, si istri sendiri sekarang masih ngontrak. Jadi itu dari dulu udah lama banget ikutin suami, nggak betah sama sekali, antagonis banget. Nggak bisa, tetap kudu diikutin. Jadi yang cerita itu istrinya, yang cerita ke saya istrinya. Jalan terbaik adalah jalan terbaik. Yang padahal udah mau beli rumah, tetap si suami masih berat terhadap ibunya, masih berat. Kudu diikutin suami, minimalnya kontraknya dekat rumah mertua sono, dekat rumah mertua, biar deket gitu si suami, biar dekat. Insyaallah. Makanya menikah itu mas bro, bu bre, cari pasangan yang sekiranya bisa menerima kita khususnya dan menerima keluarga kita. Nih, keluarga gua begini, bukan anak sultan, bukan anak princess gitu. Mau nggak sekiranya nyatu ataupun berbarengan hidup atau ngurusin di hari tuanya? Mau orang tua suami ataupun calon suami ataupun mau orang tua calon istri, sudah ada perjanjian dari awalnya. Jangan manisnya doang pacaran, jangan manisnya doang. Nih orang tua gua kayak gini gitu, udah turun mesin berapa kali, udah tinggal injury time nih, mau nggak kira-kira kita ngurusin?
Bukan berarti ngajak pahit duluan, belum apa-apa lu udah ngajak pahit-pahitan sama gua. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Jadi jangan merasa umpamanya kalian yang belum nikah, istri ataupun suami, jangan ada pikiran belum apa-apa baru pacaran aja udah ngajakin ribet gitu kan. Suruh ngurusin orang tuanya. Itu enggak begitu. Maksudnya ada sisi yang kudu kita ikut bertanggung jawab sebagai seorang anak dan atau sebagai seorang menantu. Urusin. Karena kita juga anak dia. Karena batal juga wudunya. Gitu loh. Anak. Walaupun menantu tetap itu orang tua kita. Menantu. Mertua tetap itu orang tua kita. Gitu kan. Apapun yang terjadi nggak bisa dicuci. Itu tetap mertua. Tetap mertua. Kita ada sisi ikut tanggung jawab di dalam mengurusinya. Ini mah kadang-kadang Masya Allah, anaknya jadi pelopor. Udah, orang tua mah begitu, pulang aja nggak usah diurusin. Jangan atuh, gitu kan. udah nggak usah diurusin. Emang orang tua gua mah ribet, nggak mau disayangin, nggak mau diperhatiin, nggak mau diajak bener. Jangan. Mau gimana juga itu orang tua kita. Tidak bisa dicuci, tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Apalagi masih satu syahadat, apalagi masih satu kiblat. Jangankan begitu, beda syahadatnya, beda Tuhannya, dilarang kita melawan dari segi bahasa, dilarang. Nggak boleh nyaci maki, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Lihat sholat sudah dalam surah Luqman. Lupa lagi gua ayatnya, padahal sering dibaca. Walaupun beda akidah, tapi tetap kudu ada hubungan baik antara anak dan orang tua. Walaupun beda akidah, tetap ke rumahnya kudu sesering sebiasanya. Kudu sama antara seringnya orang yang sama akidah dengan orang yang beda akidah, sama berkunjungnya seorang anak tuh sama orang tuanya, ataupun orang tua ke anaknya, kebalikannya kudu sama walaupun beda akidahnya. Apalagi cuman ninggalin sholat, apalagi cuman melaksanakan maksiat-maksiat, apalagi cuman melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya bukan urusan seorang anak. Paham? Tidak ada bekasnya, tidak bisa dicuci si orang tua itu. Paham? Teas? Ya begitu, nggak ada bekas. Tetap kudu astagfirullah ya bunayya innaha in takum misqal habatin min khardalin fatakun suratan aw bisama. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi untuk intinya begini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap di dunia mah kalian kudu berbuat baik, kudu hidup bergandengan sebagaimana anak dan orang tua, walaupun di dalam segi akidah kita musuhan. Di dalam segi akidah kita musuhan, tapi di dalam segi kehidupan bersosial tetap kita sebagai seorang anak yang kudu dituntut sebagaimana sebagai seorang anak, berkunjung ke rumahnya, berikan perhatiannya, sakit diurusin gitu, mati kuburin gitu kan, umpamanya kurang apa kasih, begitu seorang anak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan diikutin bila mana ngajak kejelekan ataupun ngajak kepada kekufuran mah. Fala tuti'huma wa sahibhuma, dan tapi kudu kalian harus sahib, kudu tetap mengikuti, membarengi gitu kan. Wa sahib ma'rufan fid dunya, membarengi dengan bagus fid dunya, di dunia.
Gitu. Apalagi masih syahadatnya masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salatnya masih madhab kiblat, kecuali kalau salatnya udah madhab matahari, udah madhab gunung gitu, barulah kita hati-hati gitu kan. Lupa sampai mana barusan ya. Masih ada waktu, masih ya. Wah, ini mah udah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 golongan la yakbalu tidak akan menerima sapa Allah Ta'ala lahum dari 3 golongan itu apa? Solatnya nggak diterima dari 3 golongan. Ayla yusibuhum, yaitu tidak akan diberi ganjaran ataupun ujroh, 0 nilainya menurut Allah dari solat itu. Wala tarfa'u lahum ila samai hasanatun, dan tidak akan diangkat kebaikannya kebaikannya dari orang 3 golongan ini ke langit. Insyaallah. Boro-boro diterima, diangkat juga enggak. Gitu kan? Diangkat, boro-boro dicicipi, diterima juga enggak, maksudnya begitu, kayak gitulah ya. Kalau makanan 3 golongan ini. Yang pertama, golongan pertama al-abakun, ayil haribu bila udrin min saydihi, amat hamba sahaya yang kabur dari sayyidnya. Hamba sahaya yang kabur dari sayyidnya. Dulu makan zaman amat zaman hamba belian ya, zaman budak ya, budak yang kabur dari yang punyanya. Dulu kan zaman budak. Yang tanpa bila udrin, tanpa ada uzur gitu, disakitin enggak, ini mah ujung-ujung kabur aja gitu kan. Hatta yarji'a, sehingga orang itu, si hamba itu balik lagi. Selama dia di dalam kepergiannya ataupun di dalam kaburnya itu, dia tidak diterima sholatnya dan kebaikannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Hatta yarji'a ila mawali, sehingga dia kembali lagi kepada sayyidnya, gustinya atau yang punyanya. Wal mar'atu, dan golongan kedua adalah seorang istri sahitun 'alaiha zaujuha, yang benci kepada istri itu. Siapa? Zaujuha, suaminya, linahwi nusuzin, karena nusuz si istri, hatta yardo, sehingga ridho dari si wanita itu. Siapa? Zaujuha, suaminya. Istri apa tadi? Gimana bahasanya? Seorang istri yang bikin benci ataupun bikin ngedumel hati suaminya karena kesalahan istri, seperti nusuz. Nusuz itu kemarin apa? Nusuz itu berbuat dosa kepada suami. Maksudnya berbuat dosa kepada suami antara lain tidak mengikuti perintahnya, yang sekiranya perintahnya itu perintah wajar. Apalagi kalau misalkan perintahnya perintah neng sholat atuh iantar. Hati-hati iantar. Hati-hati kalimat iantar. Itu. Neng masak atau neng beliin anu, ambilin anu. Enggak, malas. Suaminya enggak ridho dengan ucapan itu, sehingga ngedumel di dalam hati. Selama hati suami itu ngedumel, selama itu juga dia tidak diterima sholatnya, dia tidak diterima kebaikannya.
Tuh, saking kudu ngejaga marwah, martabat, hati, ketenangan, ketentraman, kedamaian hati suami gitu. Masya Allah, kudu begitu. 3 golongan. Yang pertama, hamba sahaya yang kabur. Yang kedua, seorang istri yang sedang dibenci oleh suaminya. Yang ketiga, wasakroni ayal muta'adi bisukrihi, yaitu orang yang sakron itu apa namanya? Mabok. Ya, orang yang mabok, yaitu orang yang sengaja maboknya hatta yashu, sehingga dia kembali sehat, min sukrihi, dari mabuknya. Masya Allah. Selama dia maboknya mabok obat umpamanya, telernya 3 hari 3 malam nyungsep tidur, selama itu juga Allah tidak ya tidur, namanya tidur kan nggak ada amal. Ini mah mabok gitu, ngomong, mabok banyak ngomong, jalan-jalan kemana gitu kan, selama itu juga dia sebelum dia sehat tidak menerima amal baiknya, Allah tidak menerima apapun yang dia kerjakan dari segi ibadah gitu kan. Dari segi ibadah. Insyaallah. Dan hadis selanjutnya rada panjang, insyaallah minggu depan. Cuman begini, siapapun istri yang ngomongnya itu begini, gua mah gak lihat kebaikan dari lu dari awal juga, gua mah gak pernah disenengin, disakitin mulu. Kalau pakai bahasa kitabnya emang beda gitu kan. Cuman kalau mau ditranslate pakai bahasa asam nirbaya begitu kok logatnya. Gua mah gak pernah disenengin sama dia, sakitin mulu. Kayak logat Mandra malah, disakitin mulu. Walaupun memang kenyataannya demikian, gak pernah dibeliin baju, disakitin mulu gitu kan. Hati-hati, itu kalimat-kalimat yang berbahaya. Allah goodbye dengan orang-orang yang kayak gitu. Ya udah, sampai di Allah nggak mau ngedeket gitu. Rahmat Allah nggak mau ngedeket sama istri yang ngomongnya kayak gitu sama suami. Dia tidak melihat kepada kebaikan suami sedikit pun. Kebaikan yang sudah lewat sedikit pun nggak melihat. Ya kayak sekarang aja lah. Coba kalau mau nonton di pengadilan agama, saling hujat, saling caci, saling maki. Dulunya mah yang udah tidur belum, yang udah makan belum, saling cinta dulu. Nama sekarang mana saling hujat. Cintanya udah habis. Makanya cari cinta yang unlimited gitu kan. Iya, jangan yang berbatas. Masya Allah, jangan yang berbatas. Sebetulnya banyak sekali ucapan-ucapan yang sering kita dengar atau bahkan kadang kita ucapkan secara tidak langsung, itu diatur dan dibahas di dalam hadis ataupun di dalam qaul ulama. Ya kayak gitu. Minta cerai, istri minta cerai nanti minggu depan gitu kan. Minta cerai. Ya udah, pulangin aja, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Masjid musola ini mah nggak usah nyanyi. Umpamanya begitu, sambil nyuci gitu kan, meres handuk, pulangkan saja gitu kan, kayak film Indosiar gitu. Masya Allah,
itu ada pasalnya, ada pasal. Itu kerjaan kita. Kayak gitu bahasa-bahasa sehari-hari gitu kan. Mah disakitin mulu, ya ampun. Anak udah 3 masih ngomong, gua mah nggak pernah disenengin. Anak itu yang 3 itu hasil senang-senang kalian berdua. Gitu kan. Masya Allah ngomongnya, gua mah nggak pernah disenengin. Anak hasil senang-senang. Aduh, Masya Allah. Itu bahasa-bahasa yang sekiranya nggak pernah dipikir, tapi itu ada babnya, ada bahasanya, dan itu fatal. Itu fatal. Nggak dengan hati gimana? Itu sambil belepotan ngomong saking kesel-keselnya sama suami, gitu kan. Pun demikian sama seorang suami. Gua mah udah nggak sedap, udah nggak ada baik-baiknya. Gua lihat mukanya, udah empet banget, udah nggak ada enak-enaknya gitu kan. Masya Allah. Hati-hati Pak, itu kena pasal Pak. Hati-hati. Kena takjiran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kedepannya kita bahas. Kena takjir ataupun bab talak itu yang paling rentan di akhir zaman itu bab talak. Beberapa kali saya ngurusin tentang ucapan talak yang sebenarnya si istri ya karena kebodohannya gitu, cuman pinter dandan gitu kan, pinter dandan doang gitu kan, terus pinter senyum. Si suami juga karena udah pinter nyari duit gitu kan, nikahlah dia. Ataupun karena Masya Allah, yang paling parah nikahnya juga karena nggak sengaja, nggak sengaja nikah. Astagfirullah. Banyak ucapan-ucapan yang mengandung talak. Banyak ucapan-ucapan yang mengandung talak. Cerita ke saya, nggak cerita. Apakah ucapan begini mengandung talak? Iya. Tapi kan dia nggak tahu, bodoh amat. Ngapa lu bodoh? Pakai nggak tahu, belum nggak tahu apa-apa udah nikah gitu kan. Tapi kan nggak sengaja, sama gitu kan. Tapi kan kita pengen balikan lagi, dan kalau balikan lagi masa iya kudu bla 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 bla, nggak mau. Tetap ada penyangkalan. Tapi kan kalau begini, tapi kan begini, tapi kan begini. Lu ngapain nikah kalau mau begini? Bilang banyak, bukan 1 orang 2 orang kayak gitu. Dan itu kebanyakan orang-orang muda yang baru nikah kayak gitu. Orang-orang muda yang dari kalimat ucapannya aja udah ngandung cerai gitu kan. Ya udahlah, kita kalau begini udahan, kata istrinya. Ada dialog begitu, kayak sini tolong. Ya udah, kata suaminya begitu. Cerai itu. Cerai, ya udah. Malam besoknya bayian, colek-colekan, berzina dia. Nggak sengaja. Jadi anak hasil zina. Bin zani. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Enggak lah, enggak zina, kan kita masih suami istri. Ya wajar aja katanya. Berantem segitu mah itu kan hanya sekedar luapan emosi, hanya sekedar bahasa yang enggak suka. Ya udah, kita udahan. Udahan apa nih maksudnya? Kalimat udahan walaupun itu artinya menyeluruh, bisa apa aja gitu udahannya, tapi itu dijadikan talak. Jadi isalah talak. Maksudnya udahan itu rumah tangga. Emang kita lagi naik perahu? Ya udah gitu umpamanya. Lagi mainan perahu gitu. Berantem gitu kan. Kita perahu-rahuan pakai kardus, namanya buat masa kecil kurang bahagia di kamar. Ayo, ya udah berantem gitu kan. Ngapa lu ngedayungnya sebelah umpamanya gitu. Bayangin aja dah lu ekspektasinya dah. Ngapa ngedayungnya gara-gara hal kecil umpamanya. Awas ada bebek, bukan bebek hiu itu mah, bebek hiu, berantem gitu kan. Ya udah kita udahan, ya udah itu baru boleh. Ya udahannya perahuan. Ini mah kagak main perahuan. Ya udah kita udahan. Ya udah, kata suaminya itu kalimat ya udah, turun talak 1. Turun talak 1. Kudu rujuk dulu. Itulah udah turun talak 1. Masih makan berdua, mandi berdua, tidur berdua, bikin anak berdua. Atuh zina. Kudu ada. Ya udah maafin ya. Kita balikan seperti semula. Kalimat begitu ada yang menyebutkan cukup untuk rujuk. Jadi rujuk itu nggak ada prosesi pernikahan gitu kan ya. Kalimat ya udah kita baikan ya. Ataupun misalkan umpamanya lama nih.
berantemnya lama sehingga ya udahlah, gue capek begini mulu. Kalimatnya banyak kayak gitu kan. Jangan, bukan di sinetron tapi di real bener-bener kehidupan. Ya udahlah, gue capek kalau begini terus. Ya udah, lu mau lu apa, kan biasanya begitu. Mau lu apa? Mau pulang aja. Ya udah sono. Kata istrinya, ya udah mau pulang aja ke emak. Ya udah sono. Kalimat ya udah sono keluar, talak satu. Pulanglah si istri ke rumahnya. Nggak bisa langsung diseret. Ayo pulang nggak bisa. Terus kudu ada apa? Ya udah, maafin gue ya. Si suami minta maaf, si istri juga minta maaf. Kita balikan lagi seperti semula. Ya, itu rujuk namanya. Kita, tapi dua belah pihak. Jangan bertepuk sebelah tangan gitu kan. Mentang-mentang suami udah minta maaf, istri gitu aja, maafin gue ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya, bukan begitu. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Gucci 1 setel umpamanya gitu kan. Umpamanya, ataupun apa merek yang brand Temira. Yang jelas bukan Duster ya. Umpamanya. Masya Allah, nggak boleh ada syarat-syarat, rujuk, set, udah jadi, gitu. Bah, itu baru boleh satu rumah lagi. Tapi ada limitnya, jangan sering-sering. Ini mah tiap bulan begitu, setahun 3 kali begitu, setahun 3 kali pulang si istri ke rumah orang tuanya bawa gembolan, bawa ransel gitu, bawa baju, Insya Allah. Itu makanya kudu hubungi dokter dah. Itu nggak cukup pakai obat itu. Sakitnya berlanjut kudu hubungi dokter itu. Kalau pakai obat itu cuman pakai obat cuman komplik biasa, minum obat. Sakit berlanjut menghubungi dokter. Semua wallahu alam bisawab, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Rabbin fana bima lam tana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiq kulli ma tardi qawlan wa fa'lan kurama warzuqni kulla halalan daima wa ahilan atiya ulama. Wallah Rabbi as'alu taufiqa li wali man kana lana sadiqa wa nas'alul manana ayujirana minari ya mudha'ifan ujurana. Wallah Rabbi as'alul khatimah li wali man kana lana muhimah. Al-Fatihah. Oh iya, mudah-mudahan ingat untuk seterusnya di akhir ta'lim itu pengen nambahin selain Robin Pana khusus untuk minggu pagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biar seragam lagunya begini nih, dengerin dulu. Kudu tinggi, rada tinggi, enaknya rada tinggi itu ya lagu nadomnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya 3 kali baru Robin Pana gitu. Kalau Robin Pana di Google itu nyari-nyari nggak ada sih, cuman nggak sama versinya. Ada
karena beda-beda versi Robin Pakna. Kebetulan dapat itu Robin Pakna langsung dari pesantren. Jadi dan sebenarnya ada bahasa Sundanya gitu kan, setiap bait ada bahasa Sundanya. Kalau Sehuna mah ya udah nggak apa-apa pakai Sunda juga di Jakarta katanya. Di sini nggak enak itu kan. Kayaknya sok banget orang Sunda gitu kan. Ya udahlah pakai Arabnya doang, itu doang isinya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui sosial media apapun. Tidak secara langsung untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nggak ada makanan, minuman aja. Ada.